teman-teman semuanya. Pada video ini, saya akan membahas hambatan komunikasi verbal dalam komunikasi antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sering terjadi salah paham saat berbicara dengan orang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya hambatan dalam penggunaan bahasa verbal. Berdasarkan materi komunikasi antar pribadi dan budaya siber, terdapat beberapa hambatan komunikasi verbal, yaitu pertama orientasi intensional, yang kedua potong kompas, tiga evaluasi statis, dan empat indiskriminasi. Oke teman-teman, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu orientasi intensional. Ada yang tahu nggak? Jadi orientasi intensional adalah kondisi ketika seseorang terlalu fokus pada kata-kata tertentu sehingga langsung bereaksi emosional tanpa memahami maksud sebenarnya. Intinya orang fokus ke kata bukan ke makna. Contohnya nih ya, Gladys datang terlambat saat kerja kelompok. Lalu Haikal berkata, "Kamu kok lama banget datangnya?" Terus Gladys langsung tersinggung, "Aku juga capek tahu, jangan nyalain aku terus." Nah, pada posisinya Haikal cuma bertanya biasa karena tugas belum selesai. Akhirnya pun mereka jadi berdebat. Nah, di fenomena ini termasuk orientasi intensional karena Gladys terlalu fokus pada kata-kata lama banget sehingga langsung bereaksi emosional tanpa memahami maksud sebenarnya perkataan dari Haikal. Dalam komunikasi, kita harus memahami maksud lawan bicara, bukan hanya fokus kepada kata-katanya. Oke, sekarang yang kedua yaitu potong kompas. Nah, jadi potong kompas adalah komunikasi yang terlalu singkat sehingga informasi menjadi tidak lengkap dan menimbulkan salah paham. Contohnya nih, Dika bertanya nih ke Fajar, "Bro, jadi presentasi hari ini?" Terus kata Fajar, "Lihat nanti." Nah, akhirnya Dika kan bingung karena jawabannya gak jelas. Karena merasa gak dihargai, Dika jadinya kesel. Nah, terus pas ketemu nih, Dika langsung ngomong, "Kalau ngomong yang jelas dong." Nah, kata Fajar, "Loh, kan tinggal tunggu aja." Gitu. Nah, fenomena ini disebut potong kompas. Kenapa? Karena pesan disampaikan terlalu singkat dan tidak lengkap, sehingga menimbulkan salah tafsir. Jadi, komunikasi yang jelas dan lengkap dapat mengurangi kesalahpahaman. Itu ya teman-teman ya. Jangan terlalu singkat. Sekarang yang ketiga, evaluasi statis. Nah, jadi evaluasi statis adalah memberi label tetap kepada seseorang seolah-olah orang tersebut tidak bisa berubah. Jadi contohnya gini, misalnya di kelas tuh ada yang namanya Nanda kan. Nah, Nanda itu sering malas mengerjakan tugas, tapi sekarang Nanda sudah berubah dan aktif membantu kelompok. Tapi teman-teman sekelasnya tuh ngomong, "Ah, Nanda mah paling nanti juga malas lagi." Nah, Nanda yang mendengar hal ini kan jadinya sedih karena merasa usahanya tidak dihargai. Nah, ini merupakan evaluasi statis, yaitu memberi penilaian tetap kepada seseorang berdasarkan masa lalunya dan menganggap orang tersebut tidak bisa berubah. Pesan moralnya, kita tidak boleh terus memberi label negatif kepada orang lain ya teman-teman. Kita masuk ke penjelasan yang terakhir, yang keempat, indiskriminasi. Nah, indiskriminasi adalah menyatakan semua orang atau situasi tanpa melihat perbedaan individu. Contohnya gini, Sarah tuh ngelihat si Aldi itu tuh hobinya tuh main game terus. Intinya Aldi itu tuh anak gamers banget deh gitu. Terus si Sarah tuh berkata, anak gamers itu pasti malas belajar. Nah, padahal Aldi yang hobi main game justru dia rajin belajar dan nilainya bagus. Aldi pun merasa tersinggung karena dianggap sama dengan stereotip tersebut. Fenomena ini disebut indiskriminasi karena seseorang menyamaratakan semua anggota kelompok tanpa melihat perbedaan individu. Pesan moralnya di sini, setiap orang memiliki karakter yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Oke teman-teman, itu tadi sudah empatnya yang sudah aku jelaskan. Nah,
Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa hambatan komunikasi verbal dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi antar pribadi. Oleh karena itu, kita perlu memahami konteks, memilih kata dengan tepat, dan mendengarkan lawan bicara dengan baik agar komunikasi berjalan efektif. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.